I can hear you calling, loving the way you wanna talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proses budidaya tanaman pangan tentang benih. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Syahla Fatiyatun Nabila dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Tia Afriani dari kelas 10 MIPA 4. Kalian sudah kenal semua kan? Yuk kita langsung ke materinya. Pengertian benih. Benih secara umum adalah istilah yang dipakai untuk bahan dasar pemeliharaan tanaman atau hewan. Istilah ini biasanya dipakai bila bahan dasarnya berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran akhirnya. Benih memiliki ukuran yang kecil dan didapatkan dari tanaman berupa biji yang dipilih dan diseleksi. Benih berfungsi untuk memperbanyak tanaman. Dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk mengembangbiakan tanaman tersebut. Dalam budidaya tanaman, benih dapat berupa biji ataupun tumbuhan kecil hasil perkecambahan, pendederan, atau perbanyakan aseksual dan disebut juga bahan tanam. Benih atau bahan tanaman yang bukan berupa biji atau yang telah disemaikan dapat disebut sebagai bibit. Benih diperdagangkan tidak untuk dikonsumsi. Kira-kira seperti apa ya benih yang baik itu? Yuk kita cari tahu. Benih yang baik mengandung arti bahwa benih harus bermutu, baik bermutu fisik, fisiologis, genetik, maupun biologis atau patologis. Mutu fisik benih menampilkan bentuk dan ukuran fisik benih yang seragam, bernas, dan bersih. Ciri-ciri benih yang baik antara lain: 1. Benih yang sudah masak, fisiologis dan berisi. 2. Benih masih baru. 3. Berasal dari kebun benih atau tegakan benih atau pohon benih yang unggul. 4. Tahan hama dan penyakit. 5. Memiliki daya kecambah yang tinggi. Dan 6. Memiliki persen hidup yang tinggi. Proses benih diproses melalui beberapa tahap, yang mana masing-masing bagian tersebut memiliki peran yang sama penting dalam menentukan kualitas suatu benih. Tahap tersebut antara lain: 1. Pengumutan atau pengumpulan benih. Kegiatan pengumutan benih sangat penting dalam pemilihan sumber benih yang baik. Untuk membentuk kelancaran tahap ini, maka diperlukan adanya suatu regu khusus untuk pengambilan benih. 2. Pembersihan benih. Proses awal dalam arti budaya benih ini yaitu dengan terlebih dahulu pembersihan benih yang dilakukan melalui beberapa tahapan berikutnya yang saling terkait satu sama lain. 3. Pengerjaan benih. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak semua benih bisa dikeringkan, padahal air yang ada di dalam benih berbeda-beda. Misalnya, ada juga yang dikeringkan. Benih ini disebut dengan ortodoks. Sebagiannya ada yang tidak dapat dikeringkan dan tidak dapat disimpan lama. 4. Penyimpanan benih. Penyimpanan benih perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan benih pada saat musim tanam tiba. Penyimpanan benih memiliki beberapa tujuan, yaitu: 1. Menjaga biji agar tetap dalam keadaan baik, daya kecambah tetap tinggi. 3. Melindungi biji-biji dari serangan hama dan jamur, dan persediaan biji selama musim dulu tidak dapat mencukupi kebutuhan. Jenis benih juga sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Dengan demikian, harus diperhatikan beberapa hal penting seperti berikut. 1. Varietas yang dipilih untuk ditanam, yaitu varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. 2.
benih atau bahan tanaman disesuaikan dengan agroekosistem budidayanya, serta memiliki sertifikat dan label yang jelas nama varietasnya, daya tumbuh, tempat asal, dan tanggal kadaluarsanya, serta berasal dari perusahaan atau penangkar yang terdaftar. 3. Benih atau bahan tanaman harus sehat, memiliki vigor yang baik, tidak membawa dan atau menularkan organisme pengganggu tanaman di lokasi usaha produksi. 4. Apabila diperlukan, sebelum ditanam, diberikan perlakuan atau seed treatment. Tanaman pangan dari serealia dan kacang-kacangan diperbanyak dengan menggunakan benih, sedangkan tanaman umbi-umbian diperbanyak dengan menggunakan stek. Benih adalah biji bagian regeneratif tanaman yang digunakan sebagai bahan pertanaman, sedangkan stek adalah bagian vegetatif tanaman yang dijadikan bahan perbanyakan tanaman. Benih yang digunakan harus bermutu baik, yang meliputi mutu fisik, fisiologi, maupun mutu genetik. Sebagai benih yang ditanam, diketahui varietasnya. Jenis benih bersertifikat yang ditetapkan kelas-kelas benih sesuai dengan urutan keturunan dan kualitasnya. 1. Benih penjenis atau breeder seed. Benih penjenis diproduksi dan diawasi oleh pemuliaan tanaman dan atau oleh instansi yang menanganinya, lembaga penelitian atau perguruan tinggi, serta diberi label kuning. 2. Benih dasar atau foundation seed. Benih dasar merupakan turunan pertama dari benih penjenis. Benih ini diproduksi dan diawasi secara ketat oleh pemuliaan tanaman sehingga kemurnian varietasnya dapat dipertahankan. Benih dasar diproduksi oleh balai benih, terutama balai benih induk BBI, dan proses produksinya diawasi dan disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih BPSB. Benih dasar ini diberi label sertifikasi berwarna putih. 3. Benih pokok atau stock seed. Benih pokok merupakan F1 dari benih dasar atau F2 dari benih penjenis. Produksi benih pokok tetap mempertahankan identitas dan kemurnian varietas serta memenuhi standar peraturan perbenihan maupun sertifikasi oleh BPSB. Benih pokok diproduksi oleh balai benih atau pihak swasta yang terdaftar dan diberi label sertifikasi berwarna ungu. 4. Benih sebar atau extension seed. Benih sebar merupakan F1 benih pokok, produksinya tetap mempertahankan identitas maupun kemurnian varietas dan memenuhi standar peraturan perbenihan maupun sertifikasi oleh BPSB. Benih pokok dan benih sebar umumnya diperbanyak oleh balai benih atau penangkar benih dengan mendapatkan bimbingan, pengawasan, dan sertifikasi dari BPSB. Benih sebar diberi label sertifikasi berwarna biru. Nah, itu dia penjelasan tentang benih. Bagaimana? Sudah paham? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.